Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita akan mata kuliah kita hari ini adalah tentang hukum pajak. Dan perkenalkan, di sini saya Gitaria Angkasa SHMH, mengaku mata kuliah hukum pajak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan memperkenalkan diri dari sebelah kanan. Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Masyar dari kelas 4 Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari kelas 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Dita Andriani dari kelas 4. Ya. Perkenalkan, nama saya Indrian Hairisa dari kelas A2. Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Rizali dari kelas A2 semester 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Eskandar Mawati dari semester 2 kelas A2. Ya. Perkenalkan, nama saya Nasib Kana dari kelas A2 semester 2. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdi Pawai kelas A2 semester 2. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amrullah kelas A2 semester 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Akbar Sanjaya dari kelas A2 semester 2. Ya. Oke, setelah kita perkenalan, kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Nah, kita masuk ke dalam pengertian hukum terlebih dahulu ya, bahwa hukum banyak sekali diungkap oleh para pakar hukum itu sendiri. Yang namanya hukum itu adalah peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Di sini sudah kita simpulkan dari H. Ishaq itu tentang hukum itu sendiri. Kemudian kalau berbicara hukum pajak itu tidak lepas dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai peraturan dari hukum publik yang berkenaan dengan pemerintahan secara umum. Ya. Kemudian masuk ke hukum pajak. Hukum pajak itu adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan ke utang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan yang tidak dapat prestasi secara langsung atau hasilnya tidak secara langsung ya. Dan berbicara dasar hukum dari pajak itu sendiri ada di dalam pasal 23 ayat Undang-Undang 45. Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi wajib pajak. Dan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak itu sendiri. Ada yang namanya pajak penghasilan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Ada yang namanya pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan bea cukai ya. Kemudian pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya, UU KUP, yaitu dalam pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Itu ya. Kemudian fungsi pajak, ada fungsi anggaran atau penerimaan, kemudian fungsi mengatur, fungsi stabilisasi pajak, fungsi distribusi pendapatan pajak. Nah, kalau asas-asas pemungutan pajak ini bisa dilihat ya,
asas-asasnya dan peraturan-peraturannya tadi ada di sini juga. Kemudian Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 721, Undang-Undang 42 tahun 2009, Undang-Undang 16 tahun 2009, Undang-Undang 36 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Ya, ini dasar-dasar hukum pemungutan pajak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan objek pajak? Baiklah, untuk objek pajak memang harus ada objek pajak ya kalau di dalam pemungutan pajak ini ya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak. Ada kekayaan seseorang pada saat tertentu memiliki kendaraan bermotor, televisi, rumah, kemudian ada juga perbuatan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gudang, pengadaan pertunjukan atau keramaian, kemudian memperoleh penghasilan, bepergian, kemudian ada peristiwa juga, peristiwa kematian, keuntungan yang secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia itu masuk di dalam objek pajak. Ya, silakan ada yang bertanya lagi. Ya. Menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan subjek pajak. Iya. Untuk subjek pajak itu sendiri adalah orang atau badan kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjektif yaitu bertempat tinggal atau kedudukan di Indonesia yang tidak identik dengan subjek hukum. Oleh karena itu untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan wajib pajak, Bu? Ya, wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Dan wajib pajak adalah hal-hal syarat-syarat objektif yang memenuhi undang-undang yang memperoleh penghasilan kena pajak, penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, subjek dan syarat-syarat objektif lainnya. Silakan. Bu, izin bertanya. Bu, apa yang dimaksud dengan pembukuan? Ya, di dalam pajak ada pembukuan di mana proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban hutang, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan dan penyerahan barang, terutama nilai PPN, tidak terutang, dikenakan PPN dengan tarif, dan dikenakan pajak penjualan atau barang mewah. Ya, ada lagi? Ya. Siapa yang menyelenggarakan pembukuan wajib? Ya, pembukuan wajib itu diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas yang memang peredaran brutonya sekitar 600 miliar ya, yang 600 juta. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan pencatatan? Ya, pajak itu harus dicatatkan, ya. Harus dicatatkan, kemudian di catatan itu dalam pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak dan penerimaan. Ya, ada lagi? Apa tujuan pengawasan pajak? Ya, pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul wajar dalam membayar pajak. Dari situ perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak. Atau mau
menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan dan peradilan pajak. Itu ya. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Untuk pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau proyek panjang 1 tahun ya. 1 tahun seorang itu mendapat penghasilan tersebut. Jadi pajak penghasilan. Ya, ada lagi? Ya. Apa dasar hukum pajak penghasilan? Ya, dasar hukum pajak penghasilan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 2008. Itu dasar hukumnya. Junto 23 1945 ya. Ya, ada lagi? Ya. Dalam pajak penghasilan, siapakah subjek pajaknya? Ya, untuk subjek pajak penghasilan itu adalah yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Itu yang dikatakan. Apa tadi namanya penghasilan subjek pajaknya ya. Oke, cukup ya. Sekarang silakan saya bagi 3 kelompok. Ya, nanti silakan didiskusikan 3 kelompok itu untuk nanti setelah ketuanya untuk mempresentasikan ya. Silakan didiskusikan per kelompok ya. Ini satu kelompok, satu kelompok silakan. Bagaimana pengolahan pajak? Penggolongan pajak, penggolongan jenis pajak, berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai jenis penggolongannya. Menurut titik tolak sementaranya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Bagaimana penggolongan pajak? Penggolongan jenis pajak berbagai macam jenis pajak dapat digolongkan sesuai jenis penggolongannya. Menurut titik tolak pengutaannya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis,
yaitu A. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Lalu B. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian bagi sifat subjektifnya bagi orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang harus memperhatikan kondisi objektif atau domisili, sumber, dan kebangsaan. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Yaitu A. Asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara. Disebut asas res filosofis karena asas ini mencari dasar pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara. Yaitu satu, teori asuransi adalah pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. 2. Teori kepentingan adalah mengenai pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar. 3. Teori kewajiban pajak mutlak adalah didasarkan pada organ teori dari Otto von der Kolk. D. Asas pelaksanaan pemungutan pajak. Asas ini membahas bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara, yaitu satu asas yuridis. Menurut asas ini, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Karena itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi terciptanya keadilan. Dan 2. Asas ekonomis. Pemungutan pajak harus menjadi keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perjalanan atau industrian. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kelompok terakhir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana dasar hukum pajak? Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia sebagai pajak material antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dalam kurung BPN dan BPN-BM. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan untuk pajak formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan
Baiklah, itu ya tadi kita sudah presentasi. Silakan balik ke posisi masing-masing. Dan demikian materi kita hari ini, mata kuliah kita pajak hari ini. Dan minggu depan kita ketemu lagi di dalam materi kita yang selanjutnya, nanti dalam pajak ya. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.